Kami dari kelompok 1 Ini memperkenalkan diri, nama saya Lina Alvita, nama saya Mesian Marina, nama saya Sosunda Juliati. nama saya Lina Sibula, nama saya Julia Nadia. Di sini kami akan membuat video SOP terapi cairan yang terdiri dari pemasangan infus, penggantian cairan, dan Jenis cairan yang digunakan untuk meresusitasi ataupun memaintenance cairan pada pasien kritis terbagi menjadi 3, cairan kristaloid, koloid, dan produk darah. Jenis cairan kristaloid yang pertama yaitu NaCl yang fungsinya untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang, mengkoreksi ketidakseimbangan elektrolit, dan menjaga tubuh agar tetap terhidrasi. Kandungan di dalamnya yaitu natrium dan klorida. Sediaan yang tersedia pada NaCl ada yang berupa 25 ml, 100 ml, 500 ml, serta 1000 ml. Ini biasa digunakan pada pasien dehidrasi berat, shock hipovolemik, alkalosis metabolik yang disertai kehilangan cairan, depresi natrium ringan, serta dapat membersihkan luka. Selanjutnya ada cairan R atau ringan laktat. Fungsi dari ringan laktat sendiri adalah menggantikan cairan tubuh yang hilang saat mengalami luka, cedera, atau menjalani operasi yang menyebabkan kehilangan darah dengan cepat dalam jumlah banyak. Kandungan yang terdapat pada ringan laktat adalah kalsium, kalium, laktat, natrium, klorida, dan air. Sediaan pada ringan laktat yaitu terdapat 200 ml, 500 ml, dan juga ada 1000 ml. Untuk ringan laktat sendiri itu digunakan untuk penyakit yaitu pertama, shock hipovolemik, luka bakar, DBD atau Down-W, dan dehidrasi. Selanjutnya yang ketiga adalah cairan dextrose. Cairan ini digunakan untuk meningkatkan kadar gula darah pada seseorang yang mengalami hipoglikemia atau gula darah rendah serta kondisi hiperkalemia atau kadar kalium yang tinggi, serta bisa juga digunakan pada kondisi keracunan alkohol. Untuk kandungan dari dextrose ini adalah glukosa. Untuk sediaannya terdiri dari 250 ml, 500 ml, dan juga 1000 ml. Selanjutnya ada cairan asering. Cairan asering ini digunakan untuk terapi pengganti cairan selama dehidrasi, yaitu kehilangan cairan akut. Kandungannya ada kalsium klorida, potasium klorida, sodium asetat, dan air. Sediaannya ada 500 ml. Cairan asering ini digunakan untuk penyakit shock hipovolemik, trauma, DBD, asidosis, shock hemoragik, dehidrasi berat, dan luka bakar. Jenis cairan kedua yaitu cairan koloid. Contoh pertama yaitu dextran. Cairan ini fungsinya untuk memulihkan kondisi kehilangan darah dan mencegah terjadinya tromboemboli. Kandungan di dalam dextran yaitu polimer glukosa. Kedua yaitu adalah cairan albumin yang fungsinya untuk mengatasi rendahnya kadar albumin dalam darah dan menangani gangguan aliran darah akibat cedera atau luka. Selain dua contoh di atas, masih banyak jenis cairan koloid lainnya seperti starch. Ada juga jenis cairan produk darah seperti cairan plasma dan WBC. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Resnani akan bertugas berbagi diri sampai jam nanti 2 siang. Sebelumnya apakah benar ini dengan Bapak Wahyu? Bisa dilihat gelarnya ya Pak? Baik, dengan Bapak Wahyu ya. Iya Pak, jadi di sini saya akan melakukan pemasangan jalur infus. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan cairan Bapak. Karena kan berdasarkan diagnosis dokter Bapak mengalami dehidrasi. Untuk waktunya sendiri sekitar 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika bersedia saya persilakan untuk dulu ya Pak. Jadi ini adalah alat yang akan digunakan pada saat prosedur pemasangan infus. Yang pertama di sini ada hand sanitizer, lalu ada bengkok, ada pengalas, ada plester, cairan intravena, ada tourniquet, di sini ada alcohol swab, lalu ada 3 derep, di sini ada set infus selangnya, lalu di sini ada handscoon bersih, serta ada bucket.
ya Pak. Baik Bapak, saya akan masukkan jamnya ya Pak. Bapak bisa tarik nafas. Baik Bapak, untuk pemasangan itu sudah selesai dan di sini untuk cairannya juga sudah berjalan ya Pak ya. Baik, sebelumnya saya akan membuat Baik Bapak, untuk pemasangan infus sudah selesai. Sebelumnya gimana keadaan Bapak? Ya baik, sudah seperti itu. Untuk prosedur pemasangan infus sendiri sudah selesai. Nanti infus ini akan diganti cairannya per 8 jam ya Pak. Jadi nanti pada pukul jam 2 siang nanti akan ada perawat lagi yang untuk mengganti cairan Bapak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Tidak. Baik, jika tidak saya izin pamit ya Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak, saya Nur Salsa, saya yang bertugas pada siang hari ini. Apakah benar dengan Bapak Wahyu? Saya lihat dulu ya gelang namanya. Bapak boleh sebutkan namanya? Baik, benar Bapak Wahyu. Baik. Bapak, di sini tujuan saya untuk mengganti cairan infus Bapak sesuai dengan order dokter, ganti 8 jam sehari. Apakah Bapak bersedia? Baik, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Pak. Baik, berikut alat-alat untuk penggantian cairan. Pertama ada bengkok. Kedua ada pelabot infus. Di sini kita menggunakan cairan ringer laktat. Yang ketiga ada alcohol swab. Yang keempat ada hand sanitizer dan yang terakhir ada sarung tangan. Baik Bapak, sebelum saya ganti saya lihat dulu ya Pak pada area yang di infusnya. Baik, tidak ada kemerahan, tidak bengkak,
Apakah sakit Pak jika ditekan? Baik, tidak ada darah yang menyumbat ya Pak. Selangnya juga masih bersih, alirannya juga bagus. Baik, saya ganti ya Pak. Ini cairan baru, kita buka terlebih dahulu. Lalu kita masukkan. Lalu dialirkan kembali. Dialirkan 12 tetes per menit. Baik Bapak, saya telah mengganti cairan Bapak. Saya telah mengganti cairan Bapak dengan cairan ringan laktat dengan 12 tetes per menit. Cairan ini akan diganti juga selama 8 jam sekali. Nanti malam Bapak juga akan menerima obat dari suster yang akan berjaga nanti malam ya Pak. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, saya permisi terlebih dahulu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.